Sebelum kendaraan kita bergerak melaju lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca doa safar agar perjalanan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan kita ini dianggap sebagai amal ibadah oleh Allah. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'al. Sewaktu Rasulullah SAW mau berangkat ke Jabal Tur menjelang subuh, beliau berangkat dari rumahnya, dari Marwah itu. Mari kita keluar sa'i itu di sebelah kiri kalau kita menuju ke hotel. Di situ dulu rumah Rasulullah. Jadi beliau menjelang subuh meninggalkan kota Mekah, dan beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, apabila Rasulullah sudah berangkat, tempat tidurnya disuruh ganti kepada Sayyidina Ali. Dan ada yang mengatakan, beberapa ulama di antara para keluarga dari Rasulullah yang mukanya mirip dengan Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali. Ternyata benar, sewaktu Rasulullah berangkat dari rumahnya menjelang subuh, tempat tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali. Setelah Rasulullah keluar dan orang kafir masuk ke rumah Rasulullah, di situ sudah mengangkat pedangnya di tempat tidur Rasulullah. Ternyata setelah dibuka di tempat tidur yang ada bukan Rasulullah, melainkan Sayyidina Ali. Maka dari itu orang kafir tidak jadi membunuh. Itu ya kelebihannya orang Arab, Bapak Ibu. Kalau bermusuhan intinya itu cuma satu, yaitu Rasulullah, yang dibenci yang lainnya enggak. Mungkin kalau kita karena di situ sudah sepupu Rasulullah pasti kita habisin gitu. Tapi disitulah kelebihannya orang Arab ya. Sampai sekarang kalau bermusuhan, misalnya bapak sama bapak bermusuhan, itu cuma itu aja yang bermusuhan. Tetapi uniknya, kalau orang Arab itu bermusuhan, ketemu di jalan, itu tetap mengucapkan Assalamualaikum ya. Tapi salamnya beda. Kalau saya sama itu ketemu di jalan, Assalamualaikum gitu. Tapi kalau orang Arab yang bermusuhan, salamnya beda. Assalamualaikum, jawabnya akan Jabal Turnya. Ini Masya Allah di Mekah atau di Saudi sudah mulai musim dingin, jadi gunungnya dulu yang dilihat gersang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kesini sekarang kelihatan hijau ya. Itu di sebelah kanan. Perjalanan 2 jam, kalau saya sendiri 2 jam setengah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau naik, boleh ditunggunya di hotel kami 2 jam setengah. Itu di sebelah kanan. Insya Allah nanti di depan kalau ada parkiran kita berhenti. Oke sahabat Syiar, syukur alhamdulillah rombongan jamaah kita telah sampai di Arafah, Padang Arafah, tepatnya di gerbang Bukit Jabal Rahmah. Insya Allah kita akan menyaksikan secara langsung Bukit Rahmah seperti apa. Dan yang terpenting memang ini ada momen tahunan yang dilakukan di tempat ini, yaitu Wukuf Arafah. Setiap jamaah haji dari belahan dunia manapun semua berkumpul di tempat ini, kurang lebih 2.500.000 jamaah. Mereka kumpul, ya Pak ya? Alhamdulillah. Udah gitu doang? Sudah. Oh, udah. Oh. Oke, kita jalan yuk. Hah? Habis ya? Selama masih ngeliat megang rokok berarti. Udah ya? Oke. Bendera udah dibawa. Bendera Di bis itu ya? Bis 2 ya? sampai jam berapa Bang? Sampai menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Baru ke Musdalifah. Baru ke Musdalifah untuk bermalam dan ngambil batu untuk lempar jumroh besok. Ke Mina dulu, paginya ke Mina.
Pagi Mina. Ah, Muzdalifah itu masih di Mekah. Udah. kenapa? Muzdalifah masih di Mekah, beda. Masih di Mekah. Oh, masih Mekah. Ya? Semua rangkaian di Mekah. Semua rangkaian ibadah di Mekah semua. Ya. Baru paginya ke Mina itu. Ya, pagi ke Mina, terus besoknya lempar jumroh di Mina. Itu yang dulu tragedi pagi-pagi itu yang banyak inian, Terowongan itu. terowongan. Karena ini kali Ini situasi di Jabal Rahmah. Ya, luar biasa. Jabal Rahmah ada di depan kita. Kaget sekira orang Arab. Arabi. Jamile, dia dipanggil Jamile sama supir, sama driver. Cuma sama abah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan di sini memang luar biasa ya kalau pagi hari itu jamaah umroh hampir semuanya memang memasukkan salah satu rangkaian umroh mereka ke tanah suci ini untuk pergi ke Jabal Rahmah. Setiap tahunnya kurang lebih 2.500.000 jamaah haji berkumpul di tempat ini. Iya, Insya Allah. Dan ini situasinya memang cukup padat ya. Dan ada pedagang-pedagang kaki lima. Iya, menawarkan beraneka ragam dagangan. Ada jubah, ada perhiasan, imitasi, sorban, Jadi pangeran tasbih dan lain sebagainya. Nah, ini situasi di depan ini luar biasa ya. Penuh. Ini jamaah umroh kita. Kita akan mencari bis rombongan bis kedua. belakang. Bis 2. Oh, belum kayaknya baru. Waduh, ini mesra bener ini. Mantap gandengan tangan, woi. Gak kalah yang muda Yang Oke. Alhamdulillah. Yang warna kuning-kuning ini nih jamaah dari Musafir 9 Bintang. Ya, alhamdulillah. Guys, luar biasa. Yang dari Cina, Taiwan juga ada tuh. Pakai Jokowi nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya? Jokowi nggak bisa itu gitu tadi. Waduh. Jokowi udah mau ganti katanya. Udah mau ganti. Suasana di Jabal Rahmah. Oh, bendera MSP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur. Dan SDG tim. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Arif dan Kang Dude dari Garut. Berkah barokah alhamdulillah. Amin, amin. Situasi di puncak sana itu lumayan penuh ya. Ya. Bersama Lumayan penuh. 9 Bintang SDG kita bisa napak tilas perjalanan Rasulullah. Amin. Kita bisa ke Mekah, tadi ke Kaabah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. 9 Bintang. Sukses. Sukses. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. 9 Bintang akan terus berbenah. Amin. Insyaallah semakin tahun semakin dewasa, semakin lebih kompleks lagi. Lebih lagi. Ikuti terus perjalanan kita dengan 9 Bintang. Iya, dan tetap di Siar dalam gelap. Siar di jero poek. Aduh, luar biasa jamaah kita ini.
Tiap hari tetap semangat. Iya, luar biasa. Apalagi juga kita lega ketika sampai kemarin di kota Mekah. Kita langsung melaksanakan ibadah umrah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melakukan umrah yang kedua. Dan setelah rangkaian kegiatan safari tour kita di kota Mekah ini, kita akan mengambil mikot ya, atau keluar menuju tanah halal untuk memulai niat melakukan umrah kita yang kedua. Jadi bagi keluarga yang sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tubuh yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan ibadah umroh, bisa dibadal oleh keluarganya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini jamaah kita dari Purworejo tetap semangat walaupun di usia yang tidak muda lagi, tapi Masya Allah saya lihat semangatnya luar biasa. Ada yang peluk-pelukan juga tuh. Wah, itu lihat tuh, yang muda juga tetap bergandengan tangan sesuai dengan Jabal Rahmah ya, Bukit Kasih Sayang. Oh, ini Adamnya ini ya, Adam ya. Awal, Masya Allah, amin. Luar biasa sahabat siap. Dari berbagai macam negeri semua kumpul, baik Asia, Eropa, Asia Timur. Kita semua bersatu dalam kalimat La ilaha illallah. Insya Allah. Kenapa, Ndra? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ndra. Enggak. Hah? Saya sekali lah ada nyenter ente, Ndra. Wawancara, Ndra. Gimana kesan-kesan ente, Ndra? Alhamdulillah. Nggak nyangka bisa kembali lagi. Kembali lagi ya? Mengulangi kembali di tahun kemarin ya? Masya Allah. Mau ngucap salam-salam? Ya, buat teman-teman pasti nungguin tayangan kan. Lagi di sini. Salam-salam bagi sahabat-sahabat yang belum melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah permudah, ya Allah berikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah di dua kota suci. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya doakan dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya untuk mengabulkan segala harapan sahabat-sahabat agar mampu dapat ibadah umroh dan juga ibadah-ibadah lainnya di kota Mekah dan Madinah. Masya Allah. Anda kayak kehilangan pasangan, yang lain pada berpasang-pasangan. Kita ketemu, Bah. Hah? Di atas ketemu. Oh iya kan, ceritanya gitu ya, di atas ketemunya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak hilang. Depan ayo, depan. Depan ya. Sama bajunya hampir sama semua, hitam-hitam. Iya. Syukur. Maka harus memastikan dulu, jangan asal megang tangan ini. Riyal, Dasturi, Hajar Aswad. Waduh. Sudah mulai padat dan mulai agak berdesakan, tapi situasi masih ramai lancar. Iya. Jalan masih ramai lancar. Dan ini untuk sekedar satu himbauan kepada sahabat-sahabat, ketika kita berada di Jabal Rahmah, yang pertama ketika sahabat nanti ingin berdoa, ingat ya, jangan menghadap ke Tugu Jabal Rahmah ya. Jangan menghadap Tugu, tapi kalau mau berdoa menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Bahaya kalau kita berdoa menghadap ke batu. Iya. Oke. Kita kumpul dulu. Itu rombongan. Ayo Ibu ke sini kumpul rombongan. Jamaah umrah kita juga ini. Oke, ini
Ini rombongan bis 1 sudah sampai Blangkupul. Oh. Ya, jadi ingat kalau berdoa jangan menghadap Tugu Jabal Rahmah, tapi kita menghadap kepada kiblat. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan juga jangan ada coret-coretan di bangku, di batu itu. Waduh. Gitu. Iya. Kadang nulis nama pasangan, bahkan yang parah itu identitas itu diselipin di batu-batu. Iya, wah itu perbuatan-perbuatan yang sangat melanggar ya. Jadi kita datang ke Jabal Rahmah ini yang pertama memang Nabi pernah ke tempat ini dan melakukan khutbah terakhir itu tepat di bawah Jabal Rahmah di hadapan para jamaah haji pada waktu itu. Khutbah itu merupakan khutbah terakhir dan ketika Nabi berkhutbah, wah derai air mata hampir dirasakan oleh seluruh jamaah yang hadir pada waktu itu. Dan Nabi berpesan agar yang hadir mampu mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir. Iya. Dan termasuk kita waktu itu tidak hadir mendengarkan khutbah Nabi. Oleh sebab itu kita lihat, kita baca apa sih khutbah Nabi yang terakhir, karena itu sebuah petunjuk yang luar biasa. Dan itu terjadi di tahun baginda Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat-sahabatnya dan kembali kepada Zat yang Maha Pencipta. Luar biasa. Abe? Tadi Bu, dia kan pakai kacamata. Abah panggil, dikira nggak tahu aja Tri. Udah, loh itu Tri. Untung dia nggak ngeliat. Kayak anak kembar ya Jo ya. Wah luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ada konspirasi ya? Ada konspirasi. Siapanya itu? Doni, siapa lagi? Itu boleh wawancara Jawa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak tahu nih tahu kan kita ada di mana Pak? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Terus kisahnya Bapak tahu kan tentang apa nih? Itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Bertemunya Bapak dan Ibu? Iya, bertemunya Adam dan Hawa dan kita mengikutinya. Jadinya ibu Bapak ya? Iya. Gimana nih Pak perjalanan kita sampai saat ini? Rasanya seperti apa? Gitu? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Selalu menyenangkan. Di sini Pak, Selalu. pesanannya. Jadi menurut cerita ini tempat bertemunya nenek dan kakek moyang kita ya? Betul, ya, betul. Iya. Iya, cocok iya, betul. Moyang harusnya ada ya? Dan alhamdulillah semoga nanti sampai ke anak Anak cucu cucu. kita dapat mengikuti jejak pendahulu kita. Seperti Abah juga terima kasih bimbingannya kepada kami semua. Mudah-mudahan tahun depan bisa seperti ini lagi. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat, fit. 55. SDG. SDG. Kasih kesan dong selama perjalanan. Kesan menyenangkan, terus bahagia. Suatu saat pulang lagi ke sini. Iya. Oh ya, jaga kesehatan, terus bahagia dan tetap semangat. Tetap di Siar dalam gelap. Oke, Masya Allah. Kirain penduduk setempat, Pak. Lagi kita. Juragan Onta. Dari jauh kirain saya. Dari atas. Gimana, Pak? Kondisi saat ini? Alhamdulillah kondisi fit. Iya. Kita menuju ke Jabal Rahmah bersama tim SDG. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, fit, tak kurang satu apa. Alhamdulillah. Kalau jamaah dari Palembang berapa, Pak? Ada 11 orang. 11
Ya, bersolat. Insya Allah tahun depan insya Allah 20 paling sedikit. Insya Allah. Amin, amin. Kelas ini ya. Siap. Ekrim 5 real, Jokowi 25.000. 5 real. 5 real es krim. Ana punya toko es krim. Coba boleh coba boleh coba. Hah? Coba dulu. Beli 5 real. 5 real. Halal. 5 real halal. Aki dapat es krim. Udah lama ke? Mana jamaahnya? Jauh-jauh tuh kudu salaknya Kang Es. Oke, jadi Jabal Rahmah ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukan Nabi Adam dan Somad ya, bukan. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Jadi hanya ada lelaki dan perempuan. Itu aja sih Jabal Rahmah. Laki-laki dan perempuan. Belajar dari kameramen. Oke, mohon maaf tadi ada yang minta foto ya. Oh, banyak yang minta foto. Waduh. Ada Pak Ustadznya. Jadi ajarannya apa di sini? Ya tadi, Udah. sejarahnya. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mengapa ditemukan, Bang? Sebelumnya ada kisah apa? Sebelumnya mereka terpisahkan di surga. Ada apa? Terpisahkan di surga, Bah ya? Iya. Nah, mereka setelah makan buah khuldi, itu Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan di surga. Jadi Nabi Adam nggak tahu di mana dan Siti Hawa nggak tahu di mana. Nabi Adam diturunkan Nggak tahu di mana, bukan nggak tahu di mana, bukan. Bukan di Sumedang, bukan, Bang? Di menurut sepertinya di Alhin. Di mana? Alhin, Bang. Kalau Hawa Di Jeddah, Bah. di Jeddah, betul. Jadi kenapa namanya Itu di dataran India. Oh, India. Tempat pastinya kita juga nggak tahu di mana titiknya, cuman yang jelas ada riwayat yang menunjukkan Nabi Adam diturunkan di dataran India. Cuman dulu juga Indonesia masuk ke dalam kategori India pada waktu itu. Ya. Dan Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Makanya kota Jeddah itu artinya nenek moyang. Iya, artinya nenek. Itu untuk mengenang bahwasanya Hawa Allah turunkan di Jeddah. Dan mereka berdua setelah ratusan tahun berpisah, Allah pertemukan di tempat ini. Makanya disebut Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Tapi ingat, kita nggak boleh nyatet-nyatet, nulis-nulis. Ya, jangan dibawa kebiasaan kita di Indonesia. Ya, bagi sahabat-sahabat kesini, apalagi ada yang naruh identitas suami istri di situ. Nah, itu perbuatan yang sangat dilarang. Kasih sayang harus mampu kita ciptakan, bukan melalui unsur-unsur media seperti itu. Tapi bagaimana suami istri setiap pasangan harus mampu memberikan hak dan kewajibannya kepada pasangannya. Sehingga apa? Muncullah kasih sayang di antara mereka berdua. Begitu, Jo. Oke? Oke. Adam dan Hawa, Bah. Bukan Adam dan Budi. Adam dan Laki perempuan berarti kan? Iya. Jadi Bang Hendra, yang belum punya jodoh, tenang. Adam sama Siti Hawa aja jauh, ketemunya di satu tempat. Yang belum punya jodoh juga sama. Mungkin lagi di Sumedang satu, yang satu lagi di mana. Apa yang Anda rasakan? Belum, bentar, belum. Apa yang Anda rasakan coba? Alhamdulillah bahagia sekali. Alhamdulillah. Kita insya Allah bisa umroh lagi. Amin, amin, insya Allah. Jadi program tahunan ya Bu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan coba menaiki Gunung Jabal Rahmah yang diyakini bahwa di sini adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Mari kita naik ke atas.
Hah? On. Kita coba naiki gunung ini setapak demi setapak. Tapak tilasnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika bertemu. Ini butuh fisik. Alhamdulillah. Di sini bebatuan ya. Alhamdulillah saling membantu ketika naik dan turun. Masya Allah, ini baru pertengahan. Kita lihat ke bawah, jemaah sangat banyak sekali yang coba untuk bagaimana musim haji. Masya Allah. Amin. Ini pakai sarung, tapi nggak kalah gesitnya dengan yang pakai celana. Walaupun sudah agak napas tersengal. Kita coba pakai rute yang lain. Aduh. Kita coba naiki. Insya Allah. Aduh. Karena rute biasa itu padat sekali ya. Jalan pintas ini. Alhamdulillah. Sedikit lagi kita sampai di tempat yang titik pertemuannya. Sana. Kayaknya lumayan membuat. Oh iya, sehat terus. Tetap, walaupun saya masih muda, tetapi alhamdulillah fisiknya tetap mendukung. Gimana kita? Ini dari berbagai bangsa dan negara berkumpul bersama, tidak ada perbedaan. Masih ada. Wah, ini ada yang berjualan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah penuh dengan perjuangan naik ke Gunung Jabal Rahmah ini, dan yakini disinilah adalah tempat pertemuannya nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Disinilah bukti kasih sayang dan cinta yang tidak bisa kita bayangkan dan penuh fenomena bagi manusia. Dan di sini setelah beliau ratusan tahun tidak bertemu karena mempunyai kesalahan, yaitu memakan buah kuldi yang terlarang, maka beliau diturunkan, dikeluarkan dari surga ke dunia ini. Dan sekian tahun, ratusan tahun barulah beliau bertemu di tempat ini. Kita lihat di sini ada tugu untuk memperingati pertemuan tersebut, dan perlu diingat untuk anggota SDG, untuk semuanya, bahwa ini hanyalah tugu. Kita janganlah berdoa ke tempat ini, atau apalagi meyakini bahwa ini
ada kekuatan atau sesuatu, tapi tetaplah berdoa kita itu adalah menghadap kiblat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir banyak juga ada coretan-coretan seperti meratap di sana. Nah, itu saya kira sangat disayangkan, ya kurang bijak lah gitu ya. Ini hanyalah sebuah tugu pertemuan yang hanya kita ingat sebagai sejarah gitu kan ya, bahwa bagaimana kekuatan cinta dan kasih sayang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, untuk itu jangan jadikan Jabal Rahmah ini, tugu ini sebagai sandaran. Sandaran kita tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jangan dijadikan tempat untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jabal Rahmah sebagai simbol. Jadi untuk para muslim muslimah yang akan datang ke Jabal Rahmah, jangan jadikan Jabal Rahmah sebagai tempat sandaran untuk meminta kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebagai simbol saja. Demikian dari saya gitu, mudah-mudahan semua berjalan baik dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تنورتونا بمكة أصدقائي والله تنورونا بمكة يا شباب، تنورتونا والله، وإن شاء الله الله يتقبل عمرتكم أو دعواتكم، وكل من يجي هنا ينورنا يا شباب. واليوم احنا في جبل الوحدة جبل الرحمة جبل الرحمة، وهذول الحجاج الطيبين شوفي كذا بارك الله. وهذا ايمن، هذا ممدوح، هذا المنتشرين الحبايب هذا الفهمي، هنا سيلفي جي ار كلام دولاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, syukur alhamdulillah, berkat ridho dan juga izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jamaah umroh dari Musafir 9 Bintang akhirnya mampu dan dapat melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kami berada di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan di dua kota suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, iman, ilmu, dan amal kita tetap di Syiar dalam gelap. Musafir 9 Bintang, insya Allah berkah. Di mana titik Nabi Ismail yang dibawa oleh ayah dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak dikorbankan atau hendak disembelih oleh, di situlah jamaah haji melontar jumroh ulah dan jumroh wusta dan jumroh akobah. Dan sedangkan di bawah jembatan ini ya, di bawah jembatan ini khususnya perkemahan atau tenda jamaah haji plus, jadi sangatlah dekat dengan tempat pelontaran. Jadi ada perbedaan antara haji reguler dan haji plus ya. Perbedaannya dalam fasilitas, jarak ya, baik di Arafah dan di Mina itu berbeda jarak antara haji plus dengan haji reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Bawazir. Insya Allah pada siang hari ini saya akan melaksanakan ibadah umroh, badal umroh kepada Bapak Budi Santoso bin Tumiran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan an Budi Santoso bin Tumiran. Saya berniat untuk melaksanakan ibadah umroh untuk Bapak Budi Santoso bin Tumiran. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah umroh yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita telah melaksanakan tawaf dan sa'i, dan kali ini kita untuk melakukan tahallul insya Allah akan dilakukan oleh abah kita, guru kita. Silakan Bah, mohon keridoannya Bah. Oke. Bismillah. Bisa. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Gimana? Alhamdulillah. Masya Allah, akhirnya finish juga. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kali umroh. Orang ini loh. Masya Allah, alhamdulillah. Di semangat ini. Iya, kakinya tadi kasih minyak. Enak, ada tukang pijitnya. Ada tukang pijit. Cari tukang pijit. Tapi tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Oke, sahabat-sahabatku, di siang hari menjelang petang ini kami beserta jamaah umroh musafir 9 bintang insya Allah akan pergi ke kota Taif ya. Dalam sejarah Islam, kota Taif memang sangat banyak diceritakan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdakwah di kota Taif ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Rasul mencoba untuk melebarkan sayap dakwah ke kota Taif. Namun itulah sebagai satu usaha seorang Rasul. Ternyata Nabi bukannya mendapat sambutan hangat, malah justru sebaliknya Nabi mendapatkan banyak hambatan sehingga tubuh beliau terluka-luka. Kejadian itu terjadi kurang lebih sekitar 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan insya Allah ada beberapa tempat dan lokasi yang akan kita datangi. Yang pertama, ada salah satu makam sahabat baginda Rasulullah SAW, sekaligus beliau juga sebagai sepupu Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Semasa hidupnya Abdullah bin Abbas memang berpesan kepada keluarganya. Ketika beliau meninggal dunia, Abdullah bin Abbas ini mempunyai keinginan untuk dimakamkan di kota Taif. Keluarganya sempat bertanya, "Wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, kenapa engkau ingin dimakamkan di Taif, tidak di Mekah ataupun Madinah sebagai 2 kota suci?" Abdullah bin Abbas lantas menjawab, "Aku masih belum merasakan bahwa diriku termasuk hamba Allah yang suci. Biarkanlah jasadku ini dimakamkan di kota Taif, yang mudah-mudahan Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang telah aku kerjakan." Setelah Abdullah bin Abbas meninggal dunia di usia 81 tahun, maka keluarganya pun memakamkan Abdullah bin Abbas di kota Taif. Selang 600 di sekitar 595 Hijriah, pemerintah khilafah pada waktu itu lantas membangun sebuah masjid di samping makam Abdullah bin Abbas sebagai salah satu bentuk takzim, penghormatan kepada Abdullah bin Abbas. Yang mana Abdullah bin Abbas ini yang lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliau sempat ditimang-timang ya, digendong oleh baginda Rasulullah SAW, dan satu ketika Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW agar Allah memberikan pemahaman tentang ilmu. Makanya kalau sahabat-sahabat pernah belajar ilmu tafsir, ada salah satu tafsir yang sangat terkenal yang menjadi yang menjadi sandaran kita umat Islam, yaitu tafsir Ibnu Abbas atau tafsir Abdullah bin Abbas, karena beliau ini memang terkenal sebagai ahli tafsir.
Nah, setelah kita pergi ke masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas, insya Allah kita akan pergi ke masjid apa ya nama masjidnya itu saya lupa, tapi di situ memang mengandung satu sejarah yang luar biasa. Jadi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Taif, beliau sempat mendapatkan perlawanan, perlakuan buruk, lalu Nabi pun pergi meninggalkan Taif. Dalam perjalanannya itu Nabi sempat kelelahan, rasa capek, dan Nabi istirahat di salah satu pinggiran kota Taif. Dan Nabi tidak berbaring, tetapi Nabi mencoba istirahat dengan menaruh sikunya di atas sebuah batu, sehingga Nabi tertidur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya batu tersebut lantas tenggelam karena mendapat tumpuan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat itu pun lalu dibangun sebuah masjid untuk mengingatkan kita bagaimana perjuangan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Nanti juga kita akan ke masjid ada di perkebunan anggur zaman dulunya itu. Itu pun ada satu cerita yang sangat menarik ketika Nabi melarikan diri dari kejaran penduduk Taif. Nabi sempat masuk ke kebun anggur. Nah, di kebun anggur itu punya Utbah bin Rabi'ah, dan ada salah satu karyawannya itu memberikan anggur kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kondisi Nabi yang sungguh-sungguh mengenaskan, darah bercucuran di wajahnya dan dalam keadaan jubah beliau terkoyak, sehingga Nabi diberikan anggur oleh pekerja yang berada di perkebunan anggur Utbah bin Rabi'ah. Lalu ketika Nabi ingin memakan anggur tersebut, Nabi mengucapkan basmalah, bismillah, lalu dimakanlah anggur tersebut. Ini yang membuat kaget sang pegawai anggur. Karena apa? Dia baru kali itu mendengar lafaz bismillah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau baca tadi? Karena bacaan yang telah engkau baca tadi masih asing, dan tidak ada satupun penduduk kota Taif yang melafadzkan bacaan yang Anda sebutkan. Lantas Nabi pun berbalik nanya kepada orang tersebut, apa agama engkau dan dari mana engkau berasal? Orang tersebut pun menjawab bahwasanya beliau memang bukan berasal dari Taif. Kalau sekarang itu berasal dari kota Irak, dari negara Irak. Dan dia kebetulan beragama Nasrani. Dia menyebutkan bahwasanya agamaku adalah agama Nasrani. Lantas Nabi pun berdakwah, mengajak kepada orang tersebut untuk memeluk ajaran Islam. Dan syukur alhamdulillah, dengan hidayah yang Allah berikan, pegawai perkebunan anggur pun pada akhirnya memeluk ajaran Islam dan menjadi orang yang mendukung dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tempat itu pun dibangun sebuah masjid. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan pergi ke penyulingan bunga mawar, yang mana tempat ini memang menjadi salah satu pusat di Taif dalam pembuatan parfum atau minyak wangi, yang mana di tempat itu memang salah satu produser ataupun penyulingan mawar terbesar di kota Taif. Nanti kita terakhir di sana, dan insya Allah kita akan menyantap sebuah hidangan khas dari Taif, nasi biryani atau nasi kebuli yang kita makan. Mudah-mudahan sih ada tempatnya yang kita bisa lesehan, yang kita makan ala Indonesia. Dan setelah itu insya Allah jamaah akan kembali ke Mekah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan di kota Mekah. Baiklah sahabat syiar, bagaimana penampakan dari perjalanan kami di 3 tempat di Taif? Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar penampakan nih. Iya, mudah-mudahan kita bisa menikmati, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengenal bahwasanya kota Taif memiliki jejak-jejak sejarah keislaman yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Nabi
mengalami luka-luka karena perlakuan yang tidak baik oleh penduduk Taif. Malaikat Jibril pun menyuruh penguasa gunung di tempat itu untuk menghadap Nabi dan menawarkan apapun yang Nabi minta akan dilakukan. Bahkan ditawarkan Taif mau dihimpit oleh 2 gunung. Tapi apa kata Rasulullah atau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif, dan mudah-mudahan anak cucunya semua, mereka semua berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat saya, seperti apa perjalanan kami menuju kota Taif dan kegiatan kami di kota Taif? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bah, mau nanya nih Bah, ini mewakili para sahabat Syiar Dalam Gelap nih Bah. Kenapa sih Bah kita harus ziarah ke 2 kota suci gitu Bah? Terus juga petilasan-petilasan bekas Nabi Muhammad dan para sahabatnya gitu Bah. Kenapa Bah? Oke, yang jelas sih memang tentang 2 kota suci ini menjadi salah satu motivasi kita. Iya. Untuk melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota suci. Selain itu, memang 2 kota suci ini Allah yang mensucikan. Nah, ini yang terpenting. Iya. Jadi bukan sekedar makhluk yang mensucikan tempat ini, tetapi Sang Khalik yang mensucikan. Nah, selayaknya lah ketika Sang Khalik mensucikan, kita berlomba-lomba termotivasi untuk datang ke tempat itu dalam rangka mensucikan diri. Dan ini juga yang menarik ini Zul, tentang petilasan ya. Iya. Kalau di Arab ini kan banyak petilasan-petilasan baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabatnya yang dijadikan sebagai masjid. Iya. Ini sebenarnya pun dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali firman-firmannya yang menunjukkan bahwasanya bekasan-bekasan orang-orang alim, orang-orang soleh itu ada anjuran untuk dibuat sebuah musola, tempat sholat atau masjid. Seperti contohnya maqam Ibrahim musola, makam Ibrahim atau petilasan Nabi Ibrahim yang berupa telapak kaki dijadikan sebagai tempat sujud. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau ente baca surah Al-Kahfi, di situ ada cerita tentang Ashabul Kahfi, ya, yang tertidur di sebuah goa, yang pada akhirnya goa tersebut dijadikan musola juga, tempat sholat, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dibuat sebagai mana makam atau kuburan yang pada akhirnya banyak penyimpangan di situ. Iya, jadi ini alangkah baiknya kalau memang bekas-bekas orang-orang alim, orang-orang soleh dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai musola ataupun masjid seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah motivator buat kita. Bagaimana kita sebagai umat Nabi itu harus betul-betul mengetahui perjalanan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabatnya juga, mereka dalam mensyiarkan Islam, dalam melanjutkan pondasi-pondasi dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita yang generasi kurang lebih 1500 tahun kemudian pun paham. Dan ketika kita belajar tentang sejarah mereka, kita merasakan begitu dekatnya mereka dengan kita. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, sulit kita untuk menjadikan diri kita itu dekat dengan mereka. Ya, makanya umroh kita kali ini diantaranya selain kita mengenal kota Mekah dari segi seperti kemarin tuh kita pergi ke Arafah, Musdalifah, Mina untuk lebih mengenal jamaah-jamaah haji, bagaimana mereka melakukan
rangkaian haji, kita juga mencoba untuk ke kota-kota terdekat yang memiliki akar sejarah yang kuat, terutama kota Taif seperti itu. Oke. Nih bah, ini juga kayaknya kelakuan orang Indonesia juga bah. Kan kemarin kita ke Jabal Rahmah tuh, petilasan Nabi Adam. Oh iya betul. Iya, Kak, gimana tuh kita selain sholat tuh apa aja bah yang kita lakuin di petilasan gitu bah. Nah ini kadang-kadang Indonesia berlebihan apa ditulis-tulisin namanya bah. Ini love ini love aneh-aneh bah. Ini love-nya 4 bah. Masya Allah banyak amat. 4. Bahkan naruh foto banyak kok diselip-selipin orang Indonesia tuh bah. Masya Allah, itu gimana bang nyikapinnya? Jadi inilah salah satu kewajiban kita juga ya, istilahnya kita juga kalau ada secara pribadi nggak menyalahkan 100% lah kepada mereka. Ini mungkin karena upaya kita sebagai orang yang tahu belum maksimal menyebarluaskan pengetahuan itu kepada sahabat atau saudara-saudara kita di Indonesia. Jadi dimanapun tempat gitu, apalagi yang memang mengandung unsur sejarah itu, jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang di luar dari sejarah itu. Jabal Rahmah itu, terutama tugunya ya, yang dibuat tugu itu memang sebagai satu simbol pertemuan Adam dengan Siti Hawa. Iya, satu simbol bagaimana hakikat manusia itu seperti itu. Allah menciptakan berpasang-pasangan laki dan perempuan, bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu mungkin makna yang tersirat ya. Terus yang kedua, Jabal Rahmah itu bukan salah satu tempat yang mustajab. Jadi Nabi itu nggak pernah mengatakan Jabal Rahmah itu tempat yang mustajab. Dan salahnya ataupun kelirunya kita adalah ketika kita berada di Jabal Rahmah, kita berdoanya menghadap batu. Wah, itu yang salah besar. Iya, seharusnya kita membelakangi Jabal Rahmah dan mengarah kepada Mekah, ke arah kiblat. Iya, dan jangan sekali-sekali punya satu keyakinan dengan kita menulis nama kita dengan pasangan, lantas Allah langgengkan ketika kita naruh sesuatu di sana dengan pengharapan seperti itu jangan sama sekali kita memiliki keyakinan seperti itu. Kalau rumah tangga mau langgeng, mau abadi dunia akhirat, harus diciptakan dari diri kita sendiri, bukan kita naruh nama taruh di satu tempat. Itu nggak di sini aja, di Eropa juga banyak gitu model kayak gembok ya, gembok cinta dan lain sebagainya. Seharusnya kalau memang mau langgeng, ya ciptakanlah kita yang membuat itu semua. Hak dan kewajiban kita harus berikan sehingga kasih sayang itu akan selalu tumbuh. Iya, baik diri kita ataupun pasangan kita. Jadi kita harus benar-benar menghilangkan segala unsur-unsur penyelewengan akidah, penyelewengan hati kita. Allah adalah zat yang maha mencintai. Nah, selayaknya lah kita minta kepada Allah agar hati kita selalu tumbuh rasa cinta, baik cinta kepada pasangan kita, cinta kepada kebaikan dan kebenaran, cinta kepada saudara-saudara kita. Seperti itu Zulmi. Entra mau tanya nanya? Iya, nanya. Iya, dari tadi mau nanya. Satu pertanyaan, Bah. Ya. Mungkin sedikit ke mistiknya, Bah, tentang di Mekah itu. Itu makhluk seperti jin-jin pengganggu manusia ketika di Mekah itu dia bisa masuk gak, dan bisa masuk atau tertahan gitu Bang. Dan batasannya di mana? Karena yang saya rasakan ketika ibadah di Mekah itu rasanya beda dah. Lebih hikmat gitu. Siapa? Jadi sahabat-sahabat Syiar, ini juga mungkin sahabat juga banyak pertanyaan sejenis ya tentang kesucian kota Mekah. Apakah di Mekah ini juga banyak syaitan-syaitan? Iya. Banyak jin-jin pengganggu dan lain sebagainya. Ya. Walaupun Mekah ini kota suci, ya, suci bagi manusia, tetapi makhluk-makhluk jin, masya Allah. Dari. Iya. Syaitan itu tetap ada karena memang Allah telah mengizinkan mereka untuk menggoda anak cucu Adam. Tetapi antara kota Mekah dengan kota-kota yang lain tentu berbeda ya. Atmosfer di sini ini luar biasa. Atmosfer ibadahnya, atmosfer diri kita secara pribadi dalam memaksimalkan ibadah ini luar biasa.
Yang kadang dengan sikap kita seperti itu membuat para setan itu putus asa dalam menggoda hamba-hamba Allah yang beriman. Iya, jadi mereka itu berputus asa ketika menggoda seorang hamba Allah, tetapi hamba Allah tersebut tetap istiqomah di jalannya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan mereka berputus asa seperti itu. Jadi tetap di Mekah ini ada para setan, ada tempat-tempat jin yang memang mereka mengganggu hamba-hamba Allah yang mencoba khusyuk dalam beribadah di kota suci ini. Seperti itu, Ndra. Tapi kalau bagi manusia tidak boleh ada selain muslim yang masuk ke kota Mekah. Iya, itu nggak boleh. Beda ya, biasanya kan orang nyenggol-nyenggol, kalau di Jakarta pada ngamuk, Bah. Iya. Di sana pada astagfirullah, astagfirullah. Haram haji, haram, marah. Diem lagi, Masya Allah. Tapi ketika misal kita mendapati satu kemaksiatan, taruhlah di Mekah, ya, itu bisa berasal dari jin korin yang ada di dalam dirinya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di negara-negara dia gitu, seperti itu. Dan insya Allah kita sholat asar nanti di Masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas? Ibnu Abbas? Iya, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW dan juga sepupunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Iya. Jadi bapak mereka itu ada kakak itu, Abdullah, terus Abbas, Abu Thalib itu ada kakak. Cuman akhirnya agak belakangan kalau Abdullah bin Abbas ini. Masih muda barangnya. Ya masih muda itu, masih anak-anak dia. Karena suka dipanggil ya gulam sama Nabi itu, ya gulam. Anak-anak artinya anak kecil. Mantap, dari ini bawa mobil ya. Mau nanya lagi nih, Bah. Kan kalau kita dengar-dengar cerita zaman dulu, kitab-kitab tarik sejarah, dulu katanya kota suci Mekah itu kan padang pasir tuh yang luas. Nah sekarang ini kenapa pada hijau ini, Bah? Terus kan sering lihat-lihat di sosmed tuh, Bah. Pada di TikTok katanya pada ngeliat, wah tanda-tanda kiamat. Bener nggak tuh, Bah? Hijau. Benar. Oke, Jul. Jadi memang berdasarkan hadis atau nubuat baginda Rasulullah SAW, salah satu tanda akhir zaman itu dunia Arab nih, khususnya Mekah, Madinah dan sekitarnya ini, bukit-bukit semua menghijau, padang rumput meluas. Dan ini juga kalau kita lihat negara-negara Islam yang sekarang nih memang lagi naik daun dengan pendapatan per kapitanya ini luar biasa, mereka bisa merubah dataran tandus menjadi dataran yang subur. Iya, apalagi juga pengusaha-pengusaha muslim di tanah Arab ini mulai banyak mengimpor beberapa tanaman untuk ditanami di wilayah ini. Dan perjalanan kita kalau kita lihat dari tadi gunung ini rata-rata hijau semua, kehijauan nih. Iya. Warna kehijauan. Dan ini menunjukkan memang yang pertama lebih memantapkan lagi kalau Rasulullah Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Yang dari situ mudah-mudahan kita termotivasi bahwasanya apa yang diucapkan Nabi ini bukan sekedar sebuah ucapan, tetapi juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus untuk memberikan waspada kepada kita umatnya yang hidup di akhir zaman, bahwasanya kalau bahasa Aki itu dunia udah semakin tua. Kalau ente mau sadar mau nunggu kapan? Iya. Jadi dengan adanya fenomena di depan mata kita ini yang menunjukkan kebenaran hadis baginda Rasulullah SAW tentang akhir zaman, tiada kata lain yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri kita. Iya, lebih memantapkan lagi. Iya, bahwasanya kita saat ini betul-betul hidup di akhir zaman, yang mana muncul banyak fitnah, muncul banyak bencana dan lain sebagainya. Kita harus mempersiapkan diri itu semua. Dan persiapan yang harus kita siapkan untuk menyongsong tentang fitnah akhir zaman ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita harus mampu untuk selalu menjaga iman kita,
ilmu kita dan juga amal kita, agar kita bisa lulus dari ujian akhir zaman yang ada di tengah-tengah kita ini. Oke, Zulmi. Lagi bah, terkait akhir zaman lagi nih bah. Nah, ini kan banyak banget nih orang-orang nanya, nyari-nyari Imam Mahdi. Ada yang Imam Mahdi dari Kerawang bah. Mana rumahnya ngontrak bah. Maksudnya gimana bawa umat bah. Iya. Emang kadang gitu deh, ngaku Tuhan Jati Keramat. Ngontrak, mas Tuhan ngontrak bah. Tuhan nih ngontrak gimana sih ya. Terus juga nih mungkin di negerinya sopir kita nih bah, di Pakistan kan kemarin ada juga bah. Nih apakah emang kita wajib bah nyari Imam Mahdi, ataukah kita persiapin diri gitu? Harusnya gimana nih kapan Imam Mahdi baru ini bah? Gitu bah. Iya benar, memang isu Imam Mahdi itu sangat menggelitik ya, terutama Indonesia ya. Indonesia ini subur, nabi palsu itu subur sekali. Iya. Dan ironisnya selalu ada pengikutnya itu. Iya, padahal jelas-jelas nabi kita udah mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir yang tidak ada mukjizat setelah nabi dan tidak ada wahyu setelah nabi. Iya, itu sebenarnya udah jelas gitu kan diiniin, tapi ya namanya mungkin masih pengetahuannya minim, jadi mudah terbujuk. Yang jelas masalah kaitan dengan Imam Mahdi itu nggak perlu nyari-nyari itu, karena pada akhirnya nanti dengan sendirinya akan muncul. Dan kemunculan Imam Mahdi itu diawali dengan pembaiatan umat Islam di depan Ka'bah antara Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Itu yang asli. Bukan di Kerawang. Bukan di Kerawang, bukan di Brebes. Ada juga di Brebes, di Bogor ya, tukang roti jadi nabi. Aduh, bener-bener. Jadi Imam Mahdi itu nggak perlu kita cari. Nanti pada saatnya akan muncul, dan kemunculan itu ditandai dengan pembaiatan umat Islam di ada yang bilang di saat Haji Akbar ya. Yang jelas pembaiatan itu dilakukan di depan Ka'bah. Iya, di depan Ka'bah. Itu yang asli. Berdasarkan nubuahnya Rasulullah SAW. Makanya para Imam Mahdi, Nabi palsu dan lain sebagainya, berani nggak mereka bawa pengikutnya baiat atau di Baitullah itu? Dikirasai Kerawang. Aduh, seperti itu. Makanya di sini lagi itu dituntut harus mengetahui atau memiliki satu pemahaman yang baik tentang Islam, agar kita tidak terjerumus, tersesat, tergoda oleh paham-paham yang akan menyesatkan kita. Bukan, padahal mungkin para pengikutnya itu menghendaki sebuah kebaikan, tetapi ketika salah dalam mengambil sebuah kebaikan, sumber kebaikan itu salah gitu dari orang yang salah, yang pada akhirnya bukan kebaikan yang didapat, malah kehancuran nantinya akan diterima seperti itu. Iya. Yang jelas itu kita harus mempersiapkan diri, itu aja, mempersiapkan diri. Karena walaupun toh Imam Mahdi ada di tengah-tengah umat, nggak membuat semua umat itu mengimani. Ada yang menolak, bahkan ada yang Allah kategorikan atau Rasul kategorikan sebagai golongan orang-orang murtad di saat Imam Mahdi itu ada. Terutama ketika Dajjal berada di dua kota, di antara Madinah dan Mekah. Itu sepertiga pengikut Imam Mahdi mereka murtad. Dan terbujuk, tergoda oleh rayuannya Dajjal. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu pengikut Imam Mahdi yang 100%, sepertiganya itu mati syahid, sepertiganya murtad, dan sepertiganya memperoleh kemenangan bersama Imam Mahdi. Ya, jadi walaupun kita pengen berjuang bersama Imam Mahdi, nanti dulu hati-hati kalau ente imannya nggak kuat, jangan-jangan nanti termasuk golongan yang murtad gitu. Iya. Makanya itu dia yang harus kita siapkan betul-betul keimanan kita, agar kita betul-betul terlindung dari tipu daya Dajjal yang akhir zaman nanti akan muncul di tengah-tengah umat manusia. Oke, Zulmi.
Oke, sahabat syiar, kita alhamdulillah sudah sampai di Masjid Ibnu Abbas. Di depan saya itu Babul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oke. Kita akan ke masjid untuk sholat dulu. Sholat dulu keburu akhir nih. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan pesan beliau sebelum wafat meninggal, bahwasanya Ibnu Abbas ini memang minta dimakamkan di Taif. Jadi ketika usia 81 tahun beliau meninggal dunia, keluarganya membawa jenazah Ibnu Abbas ke Taif untuk pemakaman. Ya. Kalau masjidnya ini tidak berbarengan ya, antara pemakaman beliau dengan pendirian masjidnya ini selisih masanya juga cukup panjang. Kalau nggak salah masjid ini dibangun sekitar abad ke-6 Hijriah, kurang lebih sekitar 590 tahunan. Oke, situasi Taif cukup ramai, namun memang tidak seperti kota besar di Riyadh dan juga di Jeddah. Di sana masjidnya? Masjidnya di sana? Iya, di sana. Oke. Selain beberapa peninggalan sejarah Islam, Taif juga terkenal adanya satu pasar buah yang sangat terkenal, pasar induk. Hampir seluruh buah itu ada. Ya, dari buah delima yang terkenal di sini, anggurnya, apel, pisang, semangka, melon. Aduh, yang nggak ada di sini kayaknya buah bibir dong ya. Oke sahabat, kita udah masuk ke pelataran Masjid Ibnu Abbas. Oh ini wudhu ya? Yang nggak ada wudhu. Oke. Batasan soalnya. Dek, pegangin dong, Anda mau toilet. Oke, sahabat semua, alhamdulillah kita mau wudhu dulu sebelum kita ashar. Jadi di Taif itu kayak di puncak ya bang ya. Masya Allah. Dingin. Sejuk. Kayak di Lembang bang. Di Lembang. Lembang ya, sejuk. Dasar orang Bandung. Cuy, bawa cuy. Lanjut. Gimana kesan-kesan di Taif? Masya Allah. Akhirnya menemukan juga nih yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Udah. Fatime. Oh, Aisyah. Fatime. Timbang badan. Ntar foto sini ya. Timbang. No. No. Yunem. Muhammad. Timbang. Untuk apa menimbang? Untuk apa? Hah? Nih, pegang dulu, ada satu dulu. 1, 2, 3, mantap. Mantap. 1, 2, 3 mantap. Dari kecil udah bisa bahasa Indonesia dia. Satu lagi coba. 1, 2, 3, mantap. Mantap. Sedikit dong, sedikit. Thank you. Sahabat syiar, tepat di belakang saya inilah makan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas ya. Jadi memang makam ini sangat terjaga, nggak ada akses ke dalam, bahkan kita melihat secara langsung pun tidak bisa. Jadi cukup kita mengucapkan salam, mendoakan dari luar, dari sisi ini, untuk menghindari segala bentuk kemusyrikan tentunya ya, meminta kepada almarhum radhiyallahu anhu. Oke, kita akan coba lihat sedikit sejarah tentang Ibnu Abbas dan juga
penampakan ya, penampakan makam ya. Bukan. Bukan. Oh, bukan ternyata. Nggak ada. Ya jadi ternyata gambar makamnya juga nggak ada ya. Ini hanya menceritakan tentang Taif ya, kota Taif ya. Dengan berbagai macam versi tulisan. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Arab. Seperti itu sahabatku. Hai. Wah, assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu di sini. Kayaknya sering ngeliat ini. Ya, antum bisa ceritain nggak sedikit tentang Taif secara umum ataupun makam Abdullah bin Abbas ini? Yang ibu-ibu mana? Yang ibu-ibu. Tadi sebagian sih masih pada sholat, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak-bapak kita ziarah ke Taif dan alhamdulillah tadi sudah ziarah ke makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah, dan beliau juga banyak yang menceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas sangat menghormati dua tanah haram Makkah dan Madinah. Jadi beliau saking menghormati dua tanah haram Makkah dan Madinah, beliau kalau BAB buang air kecil atau buang air besar, itu beliau selalu pindah dari dalam tanah haram, pergi ke dalam tanah Tan'im. Dan beliau juga berwasiat kepada keluarganya, kepada sahabat yang lain, apabila beliau meninggal, minta dimakamkan di Taif. Dan kebetulan beliau sewaktu itu sedang berada di Taif dan beliau meninggal. Dan di sini adalah makam beliau. Tadi di dalam ini kita tidak seperti di Indonesia, bapak-bapak, cara berziarahnya tidak bisa masuk ke kuburan. Dan di sini adalah salah satu juga tempat Rasulullah SAW sewaktu dikejar-kejar oleh orang kafir. Beliau awalnya mengharap perlindungan dari orang Taif. Ternyata beliau malah lebih parah lagi, dilemparin batu sampai anak kecil pun juga ngejar-ngejar Rasulullah. Rasulullah ditemani Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Harith, ya. Beliau ditemani anak angkat beliau. Jadi beliau sewaktu lari-lari, beliau mampir di salah satu tempat, insya Allah nanti kita mampir, ya, mampir di salah satu tempat, dan beliau termasuk ngumpet dari kejaran orang kafir, ada di kebun anggur. Ternyata di situ ketahuan oleh salah satu orang Nasrani namanya Adas. Nah, di situ Adas membantu Rasulullah memberi makanan buah anggur tadi, dikasih kepada Rasulullah, dan di situ dikasih 3 butir. Dalam 1 butir Rasulullah membaca Bismillah, dimakan, diambil lagi Bismillah, Bismillah, sampai itu si Adas bertanya, ini bacaan seperti ini di Taif tidak ada, siapa Anda sebenarnya? Akhirnya di situ Rasulullah bercerita bahwa aku sebenarnya adalah utusan Allah. Aku datang ke sini mengharap perlindungan dari Taif. Ternyata apa yang terjadi, ternyata saya ditolak. Disitulah dengan bacaan Bismillah tadi, Sayyidina Adas langsung berikrar kepada Rasulullah, masuk Islam di saat itu juga, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Dan alhamdulillah di sana untuk mengingatkan, di sana dibangun sebuah masjid dan diberi nama Masjid Al-Adas, ya, Al-Adas. Dan tidak jauh dari Masjid Al-Adas nanti insya Allah ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Qu, di mana di situ sewaktu Rasulullah bersandar menengkukkan lengannya, dan di situ didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, gimana seandainya batu gunung Taif yang besar ini saya lempar kepada orang-orang Taif? Ternyata jawab Rasulullah, jangan. Mereka tidak tahu bahwa saya adalah utusan Allah. Saya maka akan berdoa untuk orang-orang Taif, semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh. Ternyata benar, orang-orang Taif ini Masya Allah, sekarang ini kalau malam Jumat orang Taif ini pergi ke Mekah, Pak. Liburannya itu ke Mekah, pergi umroh, ya, pergi umroh sampai hari Sabtu. Makanya di Mekah itu kalau hari Jumat, malam Jumat itu sangat ramai. Insya Allah nanti kita dari sini ke Masjid Adas dan Masjid Al-Qu insya Allah. Baik. Boleh tanya, Tat? Silakan. Ini kan dari sekian banyak kota ya, Tat. Kenapa Nabi milih Taif, Tat, untuk mendapat perlindungan nih? Iya, awalnya kan dari Mekah. Beliau belum ada pemikiran untuk ke Madinah. Nah, jadi beliau pergi ke Taif
Ya, ternyata setelah Rasulullah sampai di sini dilemparin, tapi beliau tidak patah semangat, tetap berdakwah. Apa ada saudara atau paman atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Setiap kota Rasul dakwah ya. Iya. Ya. Makanya kan para sahabat dari zaman Rasulullah itu meninggalnya banyak yang di kota luar, Pak. Meskipun seperti di Baqi ya, di Baqi itu kan barang siapa yang meninggal di Baqi itu pasti akan mendapat syafaat Rasulullah. Tapi para sahabat Rasulullah kenapa cuma 10.000 yang meninggal di sana? Karena para sahabat itu memilih meninggal dalam keadaan berdakwah. Meninggal dalam keadaan berdakwah sama seperti meninggal dalam keadaan berperang, berjihad, syahid. Makanya seperti Abdullah bin Abi Waqqas ada di Cina, betul. Ada sahabat-sahabat yang lain ada di luar mana itu, gitu Pak. Jadi Nabi itu sebelum beliau hijrah ke Madinah, dia ke Taif dulu, dari Taif balik ke Mekah, baru ke Madinah. Oh, Masya Allah. Oke, Bang Hendra, cukup. Kita lanjut ke masjid atau ke mana? Nunggu rombongan yang lain, habis itu ke mobil. Soalnya untuk ke Masjid Al-Das sama Masjid Al-Aqsa harus naik mobil. Oh, kita ke Masjid Al-Das. Iya, insyaallah. Al-Adas. Oke, sahabat siar, kita ke Masjid Al-Adas. Allah. 18. Berapa? Berapa 18? Mas muka. Ibrahim. Mas muka. Muhammad Siddiq. Muhammad. Oke. Kalian nih. Surah Al-Ikhlas. أنا؟ أنت أنتم. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kalian nih, kul syiar dalam gelap. Syiar dalam kilap. Oke. Syiar dalam gelap. Dalam gelap. Dan kalian nih. Gelap. Oke, syukran. Nah, kan. Iman, ilmu dan amal kita tetap di syiar dalam gelap. Indonesia. Syukran Muhammad, syukran Ibrahim. Syukran. Ada kejadian unik Om. ATM terunik di dunia. Kalau di Indonesia, kalau mau narik itu pecahan 1 juta, pasti yang keluarnya 100 kalau nggak 50. Kalau di sini narik 1.500, pecahannya campur. Ada 500, ada 100, ada 50. Aneh, dalam mesin tuh ada berapa orang di dalam mesin? Bisa ngeluarin begitu, menarik. Mana Bang ya? Ya, abal. Oke, sahabat syiar, setelah kita tadi mengunjungi dan sholat di Masjid Ibnu Abbas, kita telah sampai di kebun anggur. Iya. Dan kita akan makan malam di sini. Sayangnya memang kita sampai di sini sudah lepas maghrib, jadi suasananya kita juga nggak tahu suasana di saat terang seperti apa. Cuman yang jelas suhu di sini, sahabat tahu sendiri, Taif itu termasuk kota yang sangat menyejukkan. Mungkin ini Lembangnya Saudi kali ya. Oke. Kita akan coba masuk dulu ke dalam. Nanti setelah di dalam baru kita akan coba wawancara beberapa jamaah. Oke? Oleh sebab itu jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, kita akan langsung masuk. Oke, tim. Bismillah. Adas ini ya. Bukan ya. Ini Adas bukan? Masjid Adas ya? Adas, bukan Adas orang Sunda ya? Oh iya. Kalau Adas orang Sunda. Lewat sini. Ayo antum depan. Kalau anak nyasar nanti. Oke, sahabat syiar, ini Masjid Adas ya. Di area ini ada satu Masjid Adas. Ada satu sejarah memang yang cukup menarik yang tadi saya setelah sebutkan, bahwasanya di saat Nabi dikejar-kejar oleh penduduk Taif, Nabi sempat masuk ke perkebunan anggur, iya, yang punya Utbah bin Rabi'ah, dan beliau dijumpai oleh Adas sebagai karyawan ataupun yang bekerja di kebun anggur itu, dan Nabi diberikan anggur, iya. Dan yang menariknya ketika Nabi hendak makan anggur, beliau mengucapkan basmalah, satu bacaan yang sangat-sangat asing di telinga,
Adas tadi. Karena penduduk Taif itu belum ada yang menyebutkan lafaz itu ketika ingin memakan sesuatu. Sehingga terjadilah dialog antara Adas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun sempat bertanya kepada Adas dari mana asalnya dan memiliki keyakinan ataupun agamanya apa. Ternyata Adas adalah agamanya non-muslim ya, agama Nasrani. Dan syukur alhamdulillah dengan hidayah yang Allah berikan, Adas kemudian masuk Islam dan menjadi pendukung dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kampungnya ini. Terasa ya arealnya, model-model zaman dulu. Nah kita akan coba petik dulu anggurnya. Ngerasain. Loh mana anggur ya? Oh nggak ada. Ngerasain zaman dulu. Rasa zaman dulu ya. Bener, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah inilah yang disebut dengan Masjid Adas. Iya. Ya ini Masjid Adas, saudara-saudara, dan ini menjadi sebuah simbol atau zaman dulu itu petilasan nih, kalau disebutnya petilasan Rasul ketika berdialog dengan Adas. Dan petilasan tersebut dibangun sebuah masjid luar biasa. Dia pernah menginjakannya nih, Bang? Iya jelas, kan dia komunikasi, dialog dengan Adas. Dan dakwah Nabi di kota Taif itu kurang lebih sekitar 10 hari. Beliau keliling ke suku-suku untuk mengajak kepala suku dan sukunya memeluk ajaran Islam. Tapi sekali lagi penolakan demi penolakan diterima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu didampingi oleh anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Ya, sampai pada akhirnya kepala suku ini sepakat, ini bahaya nih dakwah Muhammad kalau sampai dibiarkan ke Taif. Oleh sebab itu mereka semua sepakat untuk mengusir Nabi dari kota Taif. Jadi Nabi itu berdakwah kurang lebih sekitar 10 hari. Ya dipanggil anak-anak kecil untuk nimpukin Nabi sehingga banyak luka-luka yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Zaid Harisah yang mencoba untuk melindungi tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuh beliau sendiri, sehingga Zaid bin Harisah pun banyak mengalami luka. Dan Nabi di saat penyerangan oleh penduduk Taif dengan timpukan-timpukan, Nabi memasuki perkebunan anggur ini. Seperti itu, sahabat syiar. Alhamdulillah. Oke? Kalau batunya di mana, Pak? Hah? Itu bukan di sini. Itu Batu Kuk, kalau nggak salah Masjid Kuk. Tapi kayaknya kita nggak ke sana, Di. Nah, karena udah terlalu malam juga. Itu ada lagi tuh Masjid Kuk disebutnya. Jadi masjid itu dibangun karena Nabi pernah istirahat di batu itu dan menaruh sikutnya di batu. Iya. Lantas dengan izin Allah itu batu langsung ambles ke tanah. Dan di tempat itulah dibangun masjid, namanya Masjid Kuk kalau nggak salah. Benar ya Masjid Kuk ya? Oh betul ya. Ada yang ngomong betul. Seperti. Oke. Yang mau sholat ini tahiyatul masjid juga boleh. Isa kita di Qardul Manazil. Nggak di sini. Oke. Hah? Tahiyat. Oke. Khalas? Oke ya. Kita kemana lanjut ini? Ke Masjid Al-Kuk. Al-Kuk. Oh Masjid Al-Kuk. Iya. Dekat sini juga ya? Iya. Nanti oh benar. naik mobil juga. Oh naik mobil? Iya. Cuman sebelah ini. Oke. Oh tetap naik mobil ya? Iya. Oke ternyata kita akan ke Masjid Al-Kuk yang tadi disebutkan. Sikut ya, kalau nggak salah ya? Iya. Sikutnya Nabi di atas batu ya? Iya. Oke. Kita akan lihat penampakannya seperti apa. Oke. Assalamualaikum Pak Haji. Iya deh karena dia ngumpet ya mau nggak mau kita tanya. Nah kalau nggak ngumpet nih, Pak Haji apa sih yang Pak Haji ketahui tentang kota Taif ini Pak Haji? Bahwa dulu Rasulullah pernah kemari untuk syiar tapi kan disambut dengan batu oleh para warga Taif. Taif ya. Ya. Itu Jadi yang saya nggak mendapat penyambutan yang baik lah ya, sehingga apa
bahkan ada unsur pengusiran ya agar Betul. Nabi meninggalkan kota Taif. Dan setelah beliau ada terluka, beliau sembunyi di kebun anggur, yang sekarang ini menjadi masjid ya, Masjid Adas ya. Luar biasa sahabat Syiar. Ya, kalau kita melihat dan menengok perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang lahir belakangan, mudah-mudahan bisa termotivasi. Begitulah perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam. Dan kita sebagai pemeluk Islam harus betul-betul memegang teguh, jangan disia-siakan. Karena pengorbanan Nabi itu bukan sekedar waktu, tenaga, pikiran, tapi air mata dan juga darah yang Nabi keluarkan dalam rangka menyebarkan kebenaran Islam. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, yuk kita langsung. Langsung apa, Pak? Ada, jangan dilas, itu bahasa Arab dia ngomong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyum. Dia ada yang minta 5 menit. Allahumma sholli. Oke, ente wudhu dulu. Wudhu udah? Ya, nanti ada ngobrolnya ya, ada yang mencoba dialog dengan Atma sebenarnya. Wah. Ente wudhu dulu. Ini airnya. Nah, itu bisa di situ. Oke, yang lain kalau udah segera. Sadi mana Sadi? Ini ke Masjid Al-Qub. Mana? Belum batal. Oke lah. Ya, cuci muka kalau gitu menyegarkan diri. Ini mau masuk suci dulu. Ada cengkir. Buat minum. Ada cengkir. Oh iya benar. Mau masuk suci dulu ya, suci dulu. Oh iya dong. Oh bisa. Bener-bener Bang Hendra. Sama berdua. Satu 5 menit, satu suci dulu. Intinya sama. Intinya sama. Hari itu jadi. 5 menit ya? 5 menit apa kok? Masuk sini nih waktu ah. Kenceng ya. Bagus. Apa-apa sambil nungguin orang sholat. Jazakallah. Bisikan mulai. Sedikit aja. Oh semua. Ayo, voting. Voting. Ngomong di sini maksud saya gitu. Kita pengen tahu Atma bisa pakai bahasa Arab apa enggak? Bukan udah mupeng mukanya kasihan. Udah yuk Atma yuk. Atma ayo Atma sini Atma. Udah jalan. Enggak jelas. Balik ke mobil. Ayo. Enggak, jangan pas makan aja enak. Kagak makan Kang Atma. Di sini nggak ada semen, kita kanalnya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mampir. Pasti mau nanya. Tadi nawarin Samsung. Ini itu. Ditambahin. Nggak bawa jaket. Nggak bawa jaket. Biar nambah banyak. Calon kedinginan. Samsu ya Pak? Oh iya, siap. Ini mana makanannya nih? Lagi nih makan. Oh. Tapi keren. Sambalnya membuka. Gimana cuacanya? Mengingatkan di mana, Bu? Seperti di Malang. Malang. Di Batu. Iya di Batu. Batu gini ya. Kalau di Jawa Barat di Puncak. Cilembuy. Cilembuy.
Oh. Gimana Bu cuacanya di sini? Agak hangat ya. Mengingatkan di mana? Gerah. Gerah pakai jaket. Puncak. Mengingatkan di puncak. Kita di Cisarua. Oh ya di Bogor. Pak, banyak tahu. Ini Habibi. Pirang data kondi. Suasananya lesehan. Lesehan luar biasa. Halal. Terima kasih Bang. Non alkohol? Halal. Silakan dicoba silakan. Jomblo ya. Sana. Rumah jomblo nih. Jomblo. Wah, karo neng Indonesia. Kalau Indonesia. Enak. Enak tenan. Watis tenan. Apa yang Anda rasakan? Ini kayak di Bandung ya Teh? Apa di mana tuh? Ciwidey. Cuacanya di Lembang. Lembang sama Ciwidey lebih dingin Ciwidey. Oh, makannya ini ya. Apa yang Anda rasakan? Silakan dicicipi. Kenapa Indra? Ya, coba. Masya Allah. Mana? Alhamdulillah bismillah. Masya Allah. Ajib. 13 derajat. 13. Nanti bawa jaket ya? Mana ingetin? Masih hangat. Angkat kuku. 13 derajat. Ini nasi liwet. Udah ngecek 13 derajat, Masya Allah. Plastik ini. Nggak bungkus kalau nggak habis.